Apa kabarnya Ayah dan Bunda? Semua sehat selalu ya? Iya, rindunya semoga Alhamdulillah. terobati ya dengan bersilaturahmi sambil melihat kegiatan dan foto-foto Ananda Ananda Solgannya di screen Zoom tadi ya. Sudah dipersiapkan oleh panitia. Baiklah, untuk lebih hikmatnya acara kita, tentunya kita akan mengundang Al-Mukarram yang akan membacakan ayat suci Al-Quran. Insya Allah akan dibacakan Quran surat Luqman ayat ke-13 dan 14. Baiklah ayah dan bunda bisa sambil membuka mushafnya untuk menyimak pembacaan Al-Quran oleh ayah Muaz dan sari tilawahnya dibacakan oleh Bunda Muaz. Silahkan kepada Buya. Sini. Assalamualaikum Terputus suaranya Buya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني Afwan terputus Abuya. وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن نشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا
واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk diri sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbaik, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahul Aliyyul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Quran, Allahumma barik lahum. Jazakallah Ustadz buat saya, karena Masya Allah bacaan luar biasa. Mudah-mudahan Allah berkahi bagi yang membacanya juga sari tilawah dan tentunya juga kita yang menyimak. Baiklah, untuk selanjutnya, karena acara ini persembahan dari FOMG 2024-2025, jadi tentunya tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk lebih mengenal satu sama lainnya, saya akan mempersilahkan kepada kepala atau ketua FOMG terpilih, yaitu Bunda Muaz, atau kita kenal juga dengan Ibunda Eka Jaya. Saya persilahkan Bunda. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya, sehingga alhamdulillah terlaksana apa yang menjadi acuan kita untuk malam ini. Semoga memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam sentiasa kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa risalah Islam dan suri tauladan kepada kita umatnya, umat manusia di akhir zaman. Amin. Baik ayah bunda sekalian, perkenalkan saya dengan Mama Muaz. Boleh panggil Eka, boleh panggil Teh Eka. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini terima kasih kepada seluruh orang tua yang sudah hadir untuk bisa bersama-sama silaturahim dalam wadah
FOMG Ashifa angkatan kedua 2024-2025. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita eh, eh, apa apa yang kita inginkan untuk sekolah, untuk anak-anak kita, upaya-upaya dalam mengelola pendidikan membutuhkan peran dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak demi percepatan dan kemajuan terlaksana dengan baik, insya Allah, dan itu semua atas support dan doa dari semua. Mudah-mudahan dengan adanya FOMG menjadi satu wasilah kita bersinergi dengan pihak sekolah, menjadi satu kemaslahatan untuk kita, untuk anak-anak kita. Bibarok, insya Allah. Mungkin itu saja perkenalan awal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran FOMG yang sudah bertekuk lumus mewujudkan adanya kajian parenting Islami yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Aas sebagai narasumber kita. Saya ucapkan banyak terima kasih dan kepada orang tua semua yang sudah hadir di sini. Sudah alhamdulillah ada 45 orang yang hadir di sini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi satu ajang yang luar biasa untuk kita lebih mengenal bagaimana kita selaku orang tua terhadap sekolah dan bagaimana kita selaku customer terhadap sekolah, apa yang mereka inginkan dan apa yang ingin kita wujudkan. Mudah-mudahan tercapai dengan baik. Dan jangan segan, jangan sungkan, kita ada dalam satu kesatuan 2024-2025 untuk mewujudkan sesuatu yang jauh lebih baik untuk semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ayah dan Bunda, untuk selanjutnya masih menanti materi inti yaitu dari Ustadz Aas Saifur Rahman. Sambil menunggu kehadiran beliau, tadi ada yang sedikit saya lupa untuk membacakan CV dari Ketua FOMG kita ini. Masya Allah, nama lengkap beliau adalah Bunda Eka Sri Hilayati, MPD. Kelahiran 22 November 1985. Betul ya Bunda? Ternyata lebih muda dari saya ya. Masya Allah. Dan pendidikan beliau S1 di Peradilan Agama UIN Syarif Hidayatullah. Kemudian S2-nya Ilmu Hukum UKM di Malaysia. Kemudian juga mengambil S2 kembali. Ini senang belajar ya Bun ya, alhamdulillah. Masya Allah. Pendidikan Agama Islam di STAI Dr. His Mutakin. Kemudian saat ini beliau mendapat amanah sebagai owner di CV Eka Jaya. Dan kemudian di 2016 sampai sekarang beliau adalah Ketua Pusat Pendidikan Terpadu Eka Jaya Ummah. Jadi punya sekolah juga Bunda ya. Ya, alhamdulillah. Dan Bunda Eka ini ada dua anandanya yang di Ashifa. Yang pertama yaitu ada kakaknya di SMK ya Bunda. Dan yang kedua ya MUAS di SMP ini. Alhamdulillah Ustadz Aas, guru kita sudah hadir di media Zoom kita. Baiklah Bapak dan Ayah dan Bunda yang saya hormati, tentunya sudah tidak sabar untuk menyimak kehadiran beliau dan saat ini beliau sedang perjalanan dari Jakarta untuk menghadiri suatu acara. Jadi Masya Allah beliau menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di antara kita semua. Baiklah Ayah dan Bunda, untuk lebih efektivitasnya waktu kepada Ustadz Aas, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sehat Bunda. Ustadz. Alhamdulillah Bunda. Posisi di mana nih Ustadz? Saya terjebak macet di Insya Allah. jalan, bukan di Subang ya, karena pengalihan jalur, karena kan besok akan dilaksanakan
sedang di sterilisasi kayak jalannya. Jadi jalannya dialihkan. Alhamdulillah baru keluar dari tol Bunda. Fi'aunillah Ustadz, mohon ini Amin, amin, mudah-mudahan jadi pahalanya berlipat-lipat nih Ustadz di amin, tengah amin. kesibukannya diganggu kami. Iya, betul, betul. Baiklah Ustadz, waktu dan tempatnya kami persilakan Ustadz. Baik, Ayah Bunda mohon maaf saya open ya karena kondisinya gelap kemudian kurang itu juga. Iya. Mohon maaf Bunda ya semuanya Ayah Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Walhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayah bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan di malam hari yang berbahagia ini selain kita semuanya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kenikmatan kepada kita di malam hari ini. Kita bisa bersilaturahmi, bermuajahah sekalipun daring online. Mudah-mudahan ini mengurangi kita, tidak mengurangi rasa cinta kita, dan mengurangi kekhidmatan kegiatan kita di malam hari. Mudah-mudahan ini merupakan bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya bagian dari kita semuanya melaksanakan salah satu di antara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini merupakan sebuah pertanda ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang mencintai kita semuanya. Karena ketika seorang hamba disibukkan dengan kebaikan-kebaikan, disibukkan dengan ketaatan-ketaatan, maka yakinilah itu sebuah kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala sedang mencintai kita. Dan begitu juga sebaliknya, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala sedang tidak suka kepada seorang hamba, maka tentunya hamba tersebut akan disibukkan dengan kemaksiatan, akan disibukkan dengan keburukan-keburukan. Bahkan dalam hadis itu dikatakan entah dari keburukan mana dia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ayah bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah atas kesempatannya di malam hari ini untuk sharing. Sebetulnya ada yang lebih berhak gitu ya untuk sharing dan juga berbagi. Bunda sekalian, tentunya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya gitu ya, sebesar-besarnya kepada ayah bunda sekalian. Tentunya dengan segala batasan dengan apa yang saya pahami gitu ya, sebagian pengalaman mungkin kan kekhawatiran saya tidak memuaskan gitu ya semangat ayah bunda sekalian dalam menuntut ilmu ya. Mudah-mudahan sekali lagi tidak bermaksud untuk menasehati,
ya, tidak bermaksud untuk apa namanya ya sharing ilmu gitu ya, tapi lebih kepada kita bagaimana apa namanya bisa saling mengingatkan gitu. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baik ayah bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah kenikmatan ya ketika anak-anak kita berada di pondok, sebuah kebahagiaan bagi orang tua ketika anaknya berada di lingkungan yang baik bersama dengan guru-guru yang baik, teman-teman yang baik ya. Apalagi dalam hal ini anak yang kita cintai itu berada di dalam lingkungan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya peran kita sebagai orang tua yang berada di rumah lantas tidak selesai begitu saja karena saya sudah meninggalkan anak saya di pondok, ya sudah selesai pula peran saya ya. Artinya ya totalitas semuanya diserahkan ke pesantren ya, perihal apapun nanti yang terjadi di sana saya tidak mau tahu, gimana yang ada di pesantren saja. Nah mungkin tentunya bukan itu yang kita harapkan ketika kita menyekolahkan anak kita di pesantren. Kita abai, kita biarkan, kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Ayah bunda sekalian yang dimuliakan, tidak ada Izin Ustaz. Suaranya terputus, Ustaz. untuk anak-anaknya ketika berada di pesantren gitu ya. Jadi satu hal yang paling utama peran-peran kita ketika anak kita di pesantren adalah bagaimana kita memberikan nasihat-nasihat kepada mereka gitu ya. Tentunya ini merupakan satu hal yang sangat diharapkan gitu ya, karena ketika anak di pondok gitu ya, di bawah bimbingan pesantren, lantas tidak menghapus kewajiban untuk orang tua ya, bagaimana mengarahkan hidup dan kehidupan mereka ya. Nah, perlu kita ketahui bagaimanapun mereka hanyalah anak-anak ya. Banyak hal yang tentunya ketika mereka menjadi santri itu ya ada hal yang mungkin tidak lantas pula mereka pahami ketika mereka berada di pesantren. Ya, kadang-kadang seluruh aktivitas, seluruh kegiatan, seluruh pembinaan yang berada di pesantren itu kadang-kadang pemahamannya itu dipahami setelah mereka sudah menjadi alumni. Gitu ya. Kemarin saya kedatangan salah satu di antara alumni SMP ketika kami ngajar di SMP 1 gitu ya, Jalan Cagak 1. Dia datang dengan tergopoh-gopoh, kemudian mendatangi kami dengan begitu bahagia dan senang. Perkataan yang luar biasa mereka katakan adalah, Ustadz, terima kasih atas pembinaannya dulu ketika Ustadz mendidik kami, dan terasa banget gitu ya. Rasanya adalah saat sekarang ketika kami sudah menjadi alumni gitu ya. Jadi dulu kami ketika di pondok itu terasa bagaimana dibina dengan begitu ketat gitu ya, dibina dengan begitu sabar oleh para asatid, tidak dirasakan begitu ya. Yang dulu kami rasakan itu adalah seperti kami di apa namanya ya, dengan mungkin secara dengan pemahaman-pemahaman mereka gitu ya, ketika mereka dibina oleh kita, mereka merasa terakhir ya, mereka merasa di gimana gitu. Nah gitu ya, namun bagaimanapun tadi gitu ya, sekali lagi mereka tak ubahnya ya seperti anak, kadang pemahaman berkaitan dengan hikmah dan juga hal-hal yang sangat penting yang tentu mereka dapatkan, kadang
mereka rasakan setelah mereka menjadi alumni. Ya, akibatnya banyak orang tua yang menyesal setelah anak-anaknya itu pulang dari pesantren. Ya, kenapa baru saya sadari, ya, setidaknya sebelum semua itu terjadi kepada anak-anak kita, terutama pada orang tua, maka hal yang paling utama adalah bagaimana kita membuat mindset bagi anak-anak kita tentang pola di pesantren itu bagaimana. Ya. Inilah ayah bunda sekalian, perlunya kita sharing nasihat supaya anak-anak kita semuanya ya tidak menderita penyesalan setelah menjadi alumni. Ya. Baik ayah bunda sekalian, ini yang mungkin nanti akan saya coba sharing dengan ayah bunda sekalian. Mungkin sebagian orang tua kan tadi gitu ya, ada yang masih merasa sedih ketika anaknya di pesantren. Apalagi kalau yang baru anak pertama mungkin ya, anak pertama, kemudian pengalaman pertama juga, atau mungkin anak pertama yang di pondok, gitu ya. Ada rindu yang begitu berat, gitu ya. Bahkan mungkin tidak apa namanya, ada anak yang mengatakan pondok itu bagaikan penjara suci, gitu ya. Kita diwajibkan untuk ibadah, diwajibkan untuk kegiatan-kegiatan itu. Ya, sekalipun tidak ada tembok tebal yang menutupinya, tidak ada jeruji besi yang menghalanginya. Ya, tapi seolah-olah itu bagaikan terasa di penjara suci gitu ya. Kadang ada anak yang nyeletuk kayak gitu. Gak enak, gak asik, gak serba bebas, gak seperti di luar gitu ya, gak bisa main HP, apalagi baru main sosmed yang tentunya menjadi apa namanya. Nah, maka oleh sebab itu ayah bunda sekalian, kita semuanya selaku orang tua perlu memiliki niat yang kuat, kemudian alasan yang tepat kenapa anak kita dikirim ke pondok. Ya. Nah, kita memiliki obsesi yang tentunya obsesi kita tidak hanya sekedar mengejar keberhasilan dunia. Ya, kita jauh lebih visioner bagaimana menjadikan anak-anak kita itu sebagai aset kita semuanya. Tentunya yang harapan yang paling besar kepada kita semuanya, ya, dari kita semuanya adalah bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, bahkan menjadi aset yang utama ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah, wa waladun solehun yad'ulah. Anak-anak soleh ketika kita meninggal mereka ingat kepada kita, dan lantunan-lantunan doa itu terus mengalir kepada kita semuanya sebagai aset kita. Nah, ayah bunda gitu ya, mari kita sama-sama menjadikan satu peran utama. Ambil saja satu peran bahwa memberikan nasihat pada anak kita, membuat mindset negatif, mindset positif gitu ya, dan menghilangkan mindset negatif ketika ayah bunda menitipkan anak-anak ayah bunda ke pondok. Nah, yang pertama ayah bunda sekalian, mindset yang harus kita terapkan ke anak-anak kita pahamkan ke anak-anak kita, bahwasanya ketika anak-anak ayah bunda sekalian dititipkan di pondok, maka pahamkanlah bahwasanya ananda sedang meniti jalan jihad, gitu ya, jalan jihad fisabilillah. Ya, kita pahamkan ke anak-anak kita, gitu ya. Jadi bahasanya jangan juga kita pelintir dengan framing negatif gitu ya. Bisa bila berbicara jihad itu di framing dengan tadi memanggul senjata berangkat ke medan perang gitu ya. Nauzubillahi min zalik gitu ya. Kadang agak fobia kita bila berbicara tentang makna jihad. Ya, maka kita lihat bagaimana berbicara tentang jihad itu sendiri kaitannya dengan tulabul ilmi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, sejatinya dia sedang berjihad fi sabilillah. Dia sedang
berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kita nasihatkan kepada anak-anak kita, nak, ya, ketika bunda dan ayah menitipkan kamu di pondok, ayah, bunda dan sayang kepada kalian karena kalian sedang meniti jalan jihad fi sabilillah. Ketika kita gugur sedang dalam melaksanakan thalabul ilmi, maka tak ubahnya kita sudah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap langkah-langkah yang kita lakukan, kemudian materi yang keluar, gitu ya, waktu yang kita korbankan, materi yang kita korbankan, maka sejatinya itulah kita sedang meniti jalan jihad fisabilillah. Dan ayah bunda pun tentunya akan mendapatkan bagian dari kebaikan tersebut, gitu ya. Ayah bunda dengan ikhlas menitipkan anaknya ke pondok, dan ayah bunda mengeluarkan seluruh materi yang dimiliki untuk kebutuhan ananda ketika di pondok, maka yakinilah itu bagian dari support kita dan kita berada di jalan jihad. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang jihad di jalan kami, dan di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti kami akan menjadikan atau kami akan memberikan dia petunjuk. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang memaksimalkan berusaha. Nah, ya bunda sekalian, itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meniti jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan memberikan petunjuk. Ya, anak-anak sekalian, ketika berada di pondok, gitu ya, tentunya tidak dibiarkan begitu saja. Ayah bunda, saya sebagai kepala pembinaan yang setiap hari bersama-sama dengan anak-anak, ada satu hal yang sangat luar biasa, gitu ya, ayah bunda sekalian. Begitu bahagianya ketika kita bersama-sama di dalam pada Allah, sholat berjamaah, kemudian sholat qiyamul lail. Yang kadang saya menitikan air mata itu ketika, ya Allah, gitu kan, kebahagiaan, kenikmatan yang tidak bisa diungkapkan, ya, ketika kita bangun di sepertiga malam, 3:30, anak-anak sudah bangun, kemudian melaksanakan qiyamul lail. Ya, baik qiyamul lail berjamaah ketika kami berada di masjid, ataupun secara munfarid, gitu ya, anak-anak ketika di asrama. Ada kebahagiaan yang luar biasa, ya benar sekali. Gitu ya. Bahkan sering saya sampaikan ke anak-anak, tidak ada kebahagiaan yang paling dahsyat, yang paling luar biasa adalah kebahagiaan ketika kita bersama-sama di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya bunda. Wah, saya kalau merinding, gitu ya, kalau subuh-subuh, gitu ya, alhamdulillah, gitu ya, ini sebuah kenikmatan dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang saya berpikir, gitu ya, anak-anak yang lain belum tentu, gitu ya, di sepertiga malam mungkin ada yang mereka baru selesai main game, gitu ya, begadang. Tapi anak-anak kita luar biasa saat begitu. Sekalipun tadi ya di perjalanan perjuangan mereka ngantuk-ngantuk, ya. Tapi alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu, gitu ya, mereka sudah bisa terbiasa dengan budaya bangun jam 3, sudah mandi, sudah berpakaian rapi, wangi, berangkat ke masjid melaksanakan ya bunda. Ya. Nah itu ayah bunda sekalian, mari kita framing kepada anak-anak kita dengan kalimah-kalimah positif, gitu ya, ketika Anda berada. Termasuk mungkin di kita juga, gitu ya, memframing bagaimana ketika kita menitipkan anak-anak kita, gitu ya, di pondok itu, maka tiada lain, yakinilah kita sedang meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ya bunda sekalian, ya, nasihat yang tentunya harus kita sampaikan kepada anak-anak kita adalah bagaimana menjadikan pribadi mereka adalah pribadi yang tegar, gitu ya, pribadi-pribadi yang bersabar.
Ayah bunda sekalian, tidak perlu sia-siakan jalan perjuangan anak-anak kita dengan sedih, dengan galau, dengan gelisah, gitu ya. Nah, ketegaran anak itu akan terlihat ketika orang tuanya pun tegar, gitu ya. Orang tuanya pun kuat ketika menyekolahkan anaknya di pondok, gitu ya. Kemudian maka akan terlihat ketegarannya dengan cara apa? Dengan mensupport anak-anaknya ketika berada di pesantren dengan doa-doa, juga kerelaan hati ayah bunda. Ayah bunda sekalian, ya, kita berharap ayah bunda sekalian di sepertiga malam, kemudian tiba ada sholatnya, selalu menyisipkan doa-doa terbaik untuk anda sekalian. Ayah bunda sekalian, ada satu kisah yang sangat inspiratif ya. Dulu ketika Imam Syafi'i, beliau memiliki seorang murid yang low learner ya. Artinya dia sangat sulit untuk menerima materi yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Ini dikisahkan dalam Manaqib Asy-Syafi'i ya. Nah, Imam Syafi'i ketika beliau mengajar, ada seorang muridnya gitu ya. Ketika selesai materi disampaikan, beliau bertanya, "Wahai muridku, kamu sudah paham dengan apa yang saya sampaikan?" "Belum, wahai Imam." Berulang kali menyampaikan, menerangkan ya ilmu yang beliau sampaikan, masih belum paham. Sering ditanya oleh Imam Syafi'i, maka murid beliau ini mengundurkan diri dari halakohnya Imam Syafi'i, dari majelis ilmunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sangat paham akan psikologis yang terjadi pada muridnya. Akhirnya selesai mengajar, Imam Syafi'i mengatakan, "Wahai muridku, ayo kita akan belajar di rumahku secara privat." Ya, diajak dan mau si murid itu untuk belajar sama beliau. Lantas kata Imam Syafi'i, "Sudah paham yang saya sampaikan?" "Belum, wahai Imam." Beliau menerangkan lagi, "Sudah paham?" "Belum, wahai Imam." Lantas apa kata Imam Syafi'i? Gitu ya, beliau mengatakan, "Wahai muridku, sebatas inilah kemampuanku untuk mengajarimu. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku ilmu sebanyak uh, 1 sendok makan, ya, maka aku akan berikan kepadamu, aku akan suapkan kepadamu. Tapi inilah kadar kemampuanku. Ilmu itu ada di dalam genggaman Allah. Maka jangan abaikan kamu berdoa kepada Allah." Akhirnya muridnya tersebut mengikuti, gitu ya. Kata muridnya tersebut, ya, bisa jadi mungkin ya sulitnya saya menuntut ilmu itu karena doa-doa saya yang tidak terucap, gitu ya. Permohonan-permohonan saya kepada Allah tidak terucap. Nah, akhirnya murid ini mengikuti apa yang disarankan oleh Imam Syafi'i. Setiap memulai belajar dia berdoa. Ketika dia mengalami kesulitan dia berdoa. Kemudian ketika selesai belajar dia berdoa. Nah, akhirnya ayah bunda sekalian, murid ini bermetamorfosis dari seorang yang keterbatasan pemikirannya ketika menuntut ilmu, ketika belajar, terus diasah dengan doa-doa permohonan-permohonan kepada Allah dengan jalan langit, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan dari doa yang dia ucapkan. Akhirnya apa yang terjadi? Murid ini menjadi ulama besar yang melanjutkan estafet dakwahnya Imam Syafi'i. Beliau adalah Rabi' bin Sulaiman. Beliau adalah seorang ulama besar, ahli hadis yang sangat kredibel, kemudian yang menjadi ulama pelanjut madhab Asy-Syafi'i. Nah, ya bunda sekalian, mari kita jadikan gitu ya ibadah-ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita, bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dan kesolehan anak-anak kita yang berada di pondok, gitu ya. Kita jadikan kepada Allah Subhanahu wa taala mencari keridhaan dan juga keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah untuk kebaikan dan kesolehan anak-anak kita. Maka ayah bunda sekalian, ya, jangan pernah kita menyepelekan doa terbaik untuk anak-anak. Ya. Nah, jadi ini tentunya satu hal yang
peran utama mungkin gitu ya. Ketika ayah bunda tenang dengan segala aktivitasnya, kadang ada ketenangan juga, tenanglah, anak saya sudah di pesantren ya, paling lantas menyepelekan gitu ya hal yang paling urgent tadi ya, mengambil bagian dari itu. Nah, itu insya Allah bagi satu di antara ketegaran ayah bunda sekalian, selain mensupport gitu ya, mensupport anandanya dengan segala kebutuhan dan juga perhatiannya, kemudian ikhlas dan ridho dengan segala ketentuan dan juga pembinaan yang dilakukan oleh para asatid yang ada di pesantren, ya. Lantas ketenangan tersebut kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya ayah bunda sekalian, mindset yang harus kita tanamkan juga kepada anak-anak sekalian. Kita bahwa di pondok pesantren gitu ya, ayah bunda ananda tidak akan sendirian, ada banyak teman, ada kakak senior, ada asatid dan asatidzah yang menemani dan membimbing ananda sekalian setiap hari ya. Maka tanamkanlah kepada anak-anak kita, nah, bahwasanya ketika kamu di pondok itu kamu bersahabat dengan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ajarkan anak-anak kita untuk senantiasa tawadhu, kemudian menghormati yang lebih tua, menghargai yang lebih muda, kemudian ya memberikan nasihat kepada anak-anak kita supaya berteman bukan karena fisik ya, bukan juga karena status sosial, bukan karena ayah dan bundanya gitu ya, tetapi berteman dengan teman-temannya itu yang didasari adalah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka bersama-sama di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ayah bunda, dengan status sosial yang berbeda-beda ketika ananda di pesantren, kadang ya tadi gitu ya, anak-anak kadang mereka pilih-pilih mencari teman ya. Kalau yang mungkin dilihat dari sisi pergaulan, ini mah teman saya kurang baik gitu kan, wajar gitu ya, karena dilihat dari sisi akhlak atau dari suluknya gitu ya. Tapi kalau yang paling mengkhawatirkan tadi, ketika anak-anak mereka tidak meninggalkan satu temannya hanya karena fisiknya, ya karena status sosial, karena kondisi ekonomi, ini yang terus kita ingatkan kepada anak-anak kita, gitu ya. Nah, tapi sekali lagi ayah bunda sekalian, gitu ya, kita tanamkan mindset kepada anak-anak kita adalah ketika mereka berada di pondok, maka sesungguhnya mereka sedang berteman dengan teman-temannya yang soleh, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang luar biasa gitu ya, tentunya konsekuensi ketika kita berada di dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis gitu ya, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika nanti di yaumul jaza wal hisab, ainal mutahabbuna fi jalali, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena aku. Jadi Allah memanggil, mengundang orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ainal mutahabbuna fi jalali, di mana orang-orang yang saling mencintai karena aku. Al yauma azulluhum fi dhilli yauma la zilla illa dhilli, kata Allah Subhanahu wa taala. Hari ini akan kunaungi mereka di saat tidak ada tempat bernaung selain dari naungan. Nah, ini ayah bunda sekalian, satu keuntungan yang luar biasa gitu ya ketika kita bersilaturahmi. Maka sekali lagi ya, mari ayah bunda sekalian, silaturahmi kita tidak lain dilandasi karena cinta Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terpanggil dengan hadis ini gitu ya. Ainal mutahabbuna fi jalali, di mana orang-orang yang mereka bertemu, mereka melakukan ketaatan, mereka saling bersilaturahmi gitu ya, fi jalali, di dalam cintaan kepadaku gitu ya, karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Sini aku akan naungi mereka dengan naungan
ketika hari ini tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalikin Allah, gitu ya. Ketika kita berada di alam mahsyar itu dahsyat luar biasa. Kondisi manusia bergelimangan dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan, gitu ya. Bahkan dalam hadis itu dikatakan matahari didekatkan di atas kepalanya dengan jumlah matahari yang banyak, ya. Maka terlihat kondisi manusia yang sangat kepanasan, kewalahan, dan kondisi yang begitu mencekam. Maka ketika itu orang-orang yang senantiasa berkumpul, bersatu, bersama-sama dalam taatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya, ayah bunda sekalian, ya, di antara mindset yang harus kita tanamkan kepada putra putri kita, ya, yang mereka yang mondok, ya janganlah ingatkan mereka supaya mereka tidak berbuat zalim, ya. Nasihatilah anak-anak kita agar tidak berbuat zalim, baik kepada teman-temannya maupun kepada orang yakin, kepada orang lain, ya. Yakinilah mereka bahwasanya belajar di pondok, gitu ya, hanya sementara. Maka jauhilah perbuatan zalim tersebut. Ajarkan kepada anak-anak kita agar jangan bermusuhan, ya, saling menyakiti. Kemudian dan juga ingatkan mereka untuk senantiasa tidak menzolimi orang lain. Dan sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW menjelaskan, az-zulmu zulumatun yaumul qiyamah. Ya, kezaliman itu penderitaan, penyesalan, ya, kehinaan dan kegelapan nanti di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Ya, ayah bunda mengambil peran bagian dari penanganan bully, gitu ya. Jadi tidak hanya yang direpotkan ketika menghadapi ananda sekalian di dalam menangani masalah tersebut, ya. Maka oleh sebab itu ayah bunda sekalian, kita mengambil peran ini, ya, di antara mindset yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, gitu ya, kita ingatkan kepada anak-anak kita agar dia tidak berbuat zalim, ya. Kemudian berikutnya adalah ayah bunda sekalian, berikutnya adalah mari kita lihat pribadi kita sendiri, gitu ya. Ketika kita menginginkan anak-anak kita soleh, anak-anak kita rajin beribadah, anak-anak kita baik di dalam perilaku dan juga perbuatannya, maka berusahalah diri kita sekuat mungkin bahwasanya diri kita juga belajar untuk soleh, belajar untuk taat beribadah, ya. Diri kita juga terus belajar untuk menuntut ilmu. Maka kan ada istilah, gitu ya, buah itu tidak jauh dari pohonnya, gitu ya. Apa yang kita tanam berkali-kali kepada anak-anak kita itu, maka akan menjadi cerminan, gitu ya, bagaimana kondisi anak-anak kita, ya. Kemudian anak-anak itu pasti akan bercermin dari ayah dan bundanya. Apakah ayah bundanya itu sudah memberikan teladan yang baik kepada anak-anak, mendidik mereka untuk tidak meninggalkan sholat, gitu ya, mendidik mereka untuk senantiasa beribadah, untuk senantiasa bersabar dalam menghadapi segala ujian, ya, bersabar senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi sekali lagi ini juga kondisi kita itu ternyata sangat berpengaruh juga terhadap kondisi anak-anak kita. Ketika kita soleh, maka insya Allah anak-anak kita pun akan soleh. Ketika kita baik, maka kita pun akan terus aura-aura kebaikan kita itu akan tertanam kepada anak-anak kita. Maka kita pun di pondok, gitu ya, di sini terus berusaha ketika kita mengajar kebaikan, maka kita pun berusaha berbuat baik. Jika kita mengajarkan rajin qiyamul lail, maka kita pun berusaha qiyamul lail kita terjaga.
mengajarkan Al-Quran, maka kita pun selalu terjaga untuk membersamai Al-Quran. Nah, maka berikutnya juga dan kita mengambil peran dari ayah-ayah bunda. Ya, saya banyak sekali menemukan anak-anak dari tata krama kesopanan yang dahsyat luar biasa, gitu ya. Kelas 7 dengan kesopanan yang luar biasa ketika mereka sangat hati-hati kepada guru, kemudian sangat hati-hati ketika dia, ya kadang saya lihat, masya Allah luar biasa. Ini ayah dan bundanya mendidiknya dengan luar biasa, ya, sehingga putra-putranya itu dari akhlaknya itu luar biasa, gitu ya. Maka saya yakin ketika dia seorang yang akhlaknya baik, ternyata ya, bisa jadi salah satu di antaranya adalah peran ayah bundanya juga ketika mendidiknya dengan didikan yang sangat sangat baik. Baik, ada bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah ayah bunda sekalian, mindset yang harus kita eh, sampaikan kepada anak-anak kita adalah ayah bunda harus mengenali passion anak-anak kita. Jadi potensi-potensi apa yang akan muncul pada anak-anak kita itu sudah jauh-jauh hari kita lihat, gitu ya. Sehingga kita mengarahkan mereka ketika di pondok itu, ya, apa nanti yang akan mereka tuju ketika mereka di pondok, ya. Kemudian disampaikan juga gitu, life skill yang tentunya akan mereka dapatkan ketika berada di pondok sesuai dengan kebutuhan masa depan yang tentunya akan mereka persiapkan untuk menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang. Nah, maka ya bunda sekalian, jangan lupa untuk terus mensupport anak-anak sekalian, ya, untuk senantiasa tadi, ya, mengarahkan sesuai dengan kemampuannya, ya. Kemudian ya, untuk senantiasa tadi, ya, kepribadian-kepribadian baiknya itu dimunculkan. Dia senantiasa untuk menjadi seorang yang dermawan, seorang yang baik, kemudian berakhlak baik, kemudian potensi keilmuannya muncul dalam pelajaran agama, itu pun nanti yang terus kita kembangkan, gitu ya, sehingga dipesankan ketika kepada asatinya yang berada di pondok. Ya. Bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemarin ya kita ada apa namanya? Mohon maaf Bunda, bentar. Mas, mohon maaf Bunda, kita baru nyampe. Nah, baik Bunda sekalian, ada satu hal menarik ketika kami kemarin di selesai pesiar, ya, selesai kunjungan kemarin. Mohon maaf Bunda, kita baru nyampe. Baik, ada satu hal menarik kemarin Bunda ketika kami pulang kunjungan, ya. Ada satu anak kemarin menyampaikan ke kita, Ustadz, bahwasanya ya ketika kami kemarin terlambat, ya, kami berharap supaya jangan sampai Ustadz yang nagih keterlambatan, gitu ya. Jadi untuk denda keterlambatan saya yang sampaikan ke orang tua saya, ya, saya sudah kita terlambat, kita ada keterlambatannya, ya, jangan sampai Ustadznya yang nagih, gitu ya. Nah ini luar biasa ya Bunda sekalian, ya. Jadi potensi-potensi anak itu untuk dia hormat, jujur, ya, kemudian dia menjaga muruah dirinya sebagai seorang ahli ilmu, itu bahkan adab yang sangat baik terhadap gurunya itu luar biasa, ya. Nah ini tentunya untuk mindset ini untuk terus dikembangkan kepada anak sekalian,
tentang bagaimana Ananda bisa menjaga potensi-potensi sosialnya gitu ya, untuk menumbuhkan potensi-potensi sosialnya, bahkan untuk mengembangkan adab-adab ketika berada di kota. Baik ayah bunda sekalian, mungkin itu gitu ya, di antara hal yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan ini mindset positif ini bisa kita tularkan kepada anak. Memang untuk kondisi kelas 7 ini masih sangat labil ya ayah bunda sekalian, butuh waktu, butuh kesabaran, butuh perjalanan bagaimana bisa mereka beradaptasi dengan berbagai macam bentuk pembinaan. Maka kita pun bertahap gitu ya, ketika mengingatkan mereka dengan amalia-amalia ibadah gitu ya. Kita saat ini tidak lagi berbicara tentang kewajiban yang dipaksakan gitu ya. Nah, tetapi kita terus gitu ya berulang kali menyampaikan kepada anak dengan kesabaran, bahkan berulang-ulang terus kita lakukan gitu ya. Karena tadi berbicara tentang proses pembinaan, proses pendidikan itu bukan sesuatu yang instan ya. Butuh waktu berkesinambungan, kemudian butuh sinergi antara kedua belah pihak gitu ya, antara orang tua dan juga pondok pesantren, dan juga butuh support dan juga peran-peran kita semuanya gitu ya. Kalau menurut Imam Syafi'i itu berbicara tentang pembinaan itu watul zamanin, butuh waktu yang sangat lama ya. Tidak ada proses yang instan ketika membuat habit kebaikan gitu ya. Tidak ada proses yang instan untuk melakukan sebuah nilai ketaatan, butuh proses dan juga pembelajaran. Baik ayah bunda sekalian, mungkin itu saja. Aduh, mohon maaf ya saya sekali lagi atas apa yang saya sampaikan kurang berkenan, dan juga mohon maaf konsentrasinya saya juga terpisah-pisah karena kondisi di alhamdulillah barusan baru sampai. Baik ayah bunda, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang mudah ada manfaatnya, yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kekeliruan dan juga kekelapan saya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa materi yang disampaikan beliau ya. Saya sendiri sebagai orang tua yang menitipkan Ananda di dalam, ternyata masih banyak yang harus saya perbaiki. Mudah-mudahan insya Allah setelah ini kita semua bisa menjadi orang tua yang memang siap untuk menjadikan anak-anak kita menjadi generasi perubahan yang robbani, yang terbaik insya Allah. Baiklah ayah dan bunda, untuk selanjutnya kita sampai pada sesi Q&A atau sesi pertanyaan. Sambil Ustadz mungkin istirahat sejenak karena baru tiba dari perjalanan. Silahkan ayah dan bunda yang sudah ada hal yang ingin ditanyakan bisa raise hand. Nanti panitia alhamdulillah sudah menyiapkan 2 buah door prize, insya Allah buku parenting dengan judul parenting Islamik, dan yang satu lagi bagaimana mendidik anak laki-laki. Silakan ayah dan bunda, kami persilahkan untuk raise hand. Ya, ayah Junaidi ya. Saya lihat di monitor Zoom ayah Junaidi. Boleh di open mic-nya. Oke, sudah. Perkenalkan diri dulu, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat malam para bapak-bapak dan ibu-ibu, ustadz dan ustazah nggak ada ya, maaf. Para ustazah, para ustadz yang ada di pesantren. Alhamdulillah tadi materi-materi yang diberikan oleh Ustadz Aas sudah saya catat ya. Alhamdulillah menjadi hasanah baru buat saya. Kenapa hasanah baru? Karena saya pertama kali, bahkan dalam keluarga saya,
anak pertama cucu laki-laki yang di pesantren. Jadi suatu kebanggaan juga buat saya, dan ini menjadi semangat saya untuk kedepannya menimba ilmu dari bapak-bapak atau ibu-ibu wali santri yang sudah berpengalaman dalam mendidik anak, khususnya yang di dalam pesantren ya. Evaluasi sedikit setelah kunjungan pertama, saya lihat anak-anak kita ya, sebagai anak, saya anggap sebagai anak kita, alhamdulillah tidak ada yang ngenes, kalau bahasa orang Sunda mah ngenes. Jadi ceria, bahagia, terus juga tidak ada penyakit kulit yang maksudnya yang ada di pada anak juga tidak ada, saya lihat, khususnya di kamar di 710 ya. Mudah-mudahan juga di kamar yang lain tidak ada penyakit kulit atau skabies ya. Alhamdulillah. Terus juga saya mungkin paling iseng kali ya, saya itu sampai ngecek dulu, sempat ngecek sampai ke MCK seperti itu, dan alhamdulillah sesuai dengan apa yang digaungkan oleh pihak Asyifa. Untuk saya pribadi, karena baru pertama memasukkan anak ke pesantren, dan juga itu anak pertama ya, anak nomor 1, jadi forum ini sangat berguna buat saya dalam kedepannya. Yang pertama ingin saya sampaikan terkait dengan anak didik ya, atau pendidikan anak. Tadi saya ingat ada jihad menuntut ilmu. Di sini kan yang kita tekankan adalah ilmu agama, khususnya ilmu agama yang kita tekankan, ditambah dengan ilmu-ilmu umum. Adapun fasilitas yang sudah diberikan oleh Asyifa itu yang reguler maupun yang di luar reguler, contoh kayak bimbel. Berikut juga dengan eskul ya, itu memang betul apa yang disampaikan Ustadz Aas, yaitu pada poin ke-5 ya, pada yang harus ditanamkan di mindset anak, bahwa kita sebagai wali santri itu harus benar-benar memahami minat dan bakat atau passion, kalau bahasa kerennya passion anak. Kemana sih si anak ini? Jangan sampai kita berseberangan dengan anak minta A, kita paksa suapi B gitu kan. Mungkin kalau makanan bisa ditelan, tapi kalau memang seperti ini, yang jelas bisa boro-boro diterima ibaratnya. Nah, jadi seperti itu. Saya terima kasih sekali nih. Kemudian bagaimana sih? Saya jujur tadi di tema yang perlu dibahas atau diajukan, seberapa dalam selain reguler dan non reguler tadi, saya butuh masukan nih buat anak saya yang dalam hal fokus atau konsentrasi itu kurang ya. Mungkin ini juga bisa mewakili orang tua yang lain, karena mungkin anak-anak masih menginjak ke remaja dalam pencarian jati diri juga ya. Jadi supaya melatih fokus sehingga bisa menunjang target dari kurikulum yang ditetapkan oleh Asyifa. Nah, jadi seperti itu, entah akademisnya ataupun ilmu agamanya ya, dalam artian akhlaknya ya, akhlak yang setiap hari dilakukan ya. Karena juga baru kurang lebih 2 bulan ya untuk anak saya di sana, itu pasti masih adaptasi ya, masih penyesuaian. Dan juga saya tidak segan-segan untuk menanyakan ke Musfir apa yang bisa saya bantu untuk bicara dari hati ke hati dengan anak, supaya Musfir itu juga bisa ada feedback ke saya seperti itu. Jadi plus minus anak saya bagaimana di sana,
kira-kira yang diperbaiki apa, yang perlu ditingkatkan yang mana, atau yang dipertahankan yang mana, itu saya sudah lakukan ya. Terima kasih juga untuk muskir-muskir yang di Ashifa, saya anggap profesional, benar profesional, seperti itu ya. Mungkin itu dulu, sambil menunggu masukan buat saya dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah berpengalaman untuk meningkatkan, terutama untuk daya ingat dalam menerima pelajaran, ya, terutama untuk melatih konsentrasi, fokus, sehingga berimbas ke nilai akademis, akhlak, dan begitu juga keberlanjutan. Jadi tidak hanya sebatas di pesantren. Mohon maaf kalau memang saya kata-katanya mungkin rancu, karena saya baru pulang kerja ya, masih agak lelah. Oke. Tapi host bisa dimengerti ya, bisa dicatat ya apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ayah Junaidi ya dari Ananda di 710. Saya lupa tadi menanyakan nama Anandanya siapa ya Pak Junaidi, Afwan? Ya, nama anak saya Jun Arvin Maseka. Baik. Kita langsung ke terima kasih Pak. Ustadz Aas masih bersama kita kan Ustadz ya? Ya, baik Bunda. Tadi pertanyaan dari Ayah Junaidi, yaitu bagaimana supaya bisa meningkatkan atau mengoptimalkan fokus dan konsentrasi Ananda supaya bisa mencapai menunjang kurikulum dan pencapaian secara baik akademik, akhlak dan ilmu agama selama di pondok. Itu mungkin pertanyaannya. Ya, baik. Jazakallah Ayah Junaidi gitu ya, tadi sudah memberikan pertanyaan dan juga sekaligus mungkin evaluasi juga ya bagi kita semuanya, tentunya dalam hal ini dalam memberikan muatan-muatan kepada kita sekalian dalam masalah pembelajaran. Baik, ayah bunda sekalian, sekali lagi ya, tadi perlu kita pahami bersama gitu ya. Memang kondisi Ananda dengan latar belakang yang berbeda, kadang kita pun tidak tidak serta-merta gitu ya, membeda-bedakan atau mungkin menyamaratakan dalam masalah pembinaan gitu ya. Tentunya kami pun menyesuaikan dengan kadar kemampuan ketika anak itu dalam proses pembelajaran. Nah, tentunya dengan kesabaran yang terus kita lakukan gitu ya. Juga evaluasi dan juga kita sinergi dalam segala hal ya dengan stakeholder yang ada di lembaga kita. Nah, maka tentunya ini menjadi salah satu di antara terus proses evaluasi dalam pola pembelajaran. Bunda sekalian, insya Allah kalau di kurikulum kita itu tidak ada dikotomi ya, ayah bunda sekalian. Bahkan sering kita sampaikan kepada Ananda sekalian, bahwasanya kita tidak ada dikotomi ilmu antara ilmu dunia dan ilmu akhirat, gitu ya. Kan kadang di mindset anak-anak itu kalau berbicara dengan pengetahuan umum yaitu ilmu dunia, gitu ya. Kalau berbicara ilmu akhirat ya tafsir hadis gitu kan, pelajaran agama dan juga pelajaran-pelajaran ulumuddin yang lain. Maka kita sampaikan gitu ya, bagi kita tidak ada dikotomi ilmu. Ketika kita berbicara MTK gitu ya, bagaimana bahwasanya MTK ini ya hasilnya adalah sampai kepada puncak diri kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari keistimewaan
matematika tersebut, ya. Ilmu bahasa, ilmu apa namanya, ya ilmu-ilmu yang lainnya, gitu ya. Seluruh ilmu pada intinya adalah kita tanamkan kepada anak-anak bahwasanya inti dari seluruh ilmu itu adalah ketika ilmu tersebut dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya di kurikulum terpadu kita, ya, kurikulum terpadu kita terus memuatkan nilai-nilai Islami di dalam seluruh mata pelajaran. Alhamdulillah ya, kita sudah mengembangkan dalam pengadaan buku ajar untuk itu semuanya tidak apa namanya parsial, gitu ya. Kita coba memasukkan muatan-muatan nilai Islami di dalam pembelajaran, di dalam buku yang dikembangkan oleh kita kepada Ananda sekalian. Nah, ayah bunda sekalian, ya, perihal tadi bagaimana supaya Ananda lebih fokus, gitu ya. Ya, memang bukan sesuatu yang mudah, gitu ya. Bagaimana Ananda dengan segudang aktivitas, gitu ya, ayah bunda sekalian, luar biasa lah. Saya melihat manajemen waktu mereka ketika apa namanya, menemukan pola belajar yang efektif menurut mereka, memang butuh pembiasaan, ya, butuh pembiasaan dan juga bimbingan yang sabar juga, ya, bunda sekalian. Memang di kita agak sulit, gitu ya, si anak-anak bisa fokus terhadap satu apa namanya, pola pembelajaran, gitu ya. Karena tadi kita dihadapkan dengan segudang aktivitas, gitu ya. Bahkan ya menurut mereka Ustadz luar biasa, gitu ya. Makanya tidak ada waktu yang apa namanya istimewa bagi mereka kecuali ngantuk setelah apa namanya sholat, gitu ya. Saya lihat luar biasa. Ya, saya pahami juga, gitu ya, dengan apa namanya keterbatasan waktu yang mereka miliki untuk istirahat dan juga bagaimana mereka bisa memanage waktu. Tapi ala kulihal, ya ayah bunda sekalian, kita pun tetap berusaha bagaimana si anak tersebut. Intinya adalah bagaimana anak-anak bisa memanage waktu, gitu ya. Memang untuk fokus di satu apa namanya capaian, gitu ya. Karena kondisi kita yang apa namanya waktu kita yang uh, sangat padat, gitu ya. Justru yang saya lihat adalah pembelajaran yang efektif bagi Ananda sekalian tadi. Bagaimana Ananda tersebut bisa mengatur waktu, gitu ya. Pembelajaran efektif adalah bagaimana Ananda bisa mengatur waktu, kemudian bisa fokus terhadap sebuah kegiatan, gitu ya. Bisa fokus terhadap. Nah, adapun hasil ya kadang kita pun tidak begitu memaksakan, gitu ya. Ya tentunya tadi saya sampaikan bagi Ananda mungkin butuh waktu dan juga kesempatan yang lebih efektif yang tentunya akan terus mereka pelajari ketika memang mereka bisa memanage waktu dengan kondisi jadwal yang cukup padat. Nah, bagaimana silakan ayah bunda sekalian, barangkali ada apa namanya bisa ayah bunda mungkin bisa sharing, gitu ya. Nah, kalau kita sih memang memokuskan Ananda itu ya ketika memang Ananda apa namanya mengikuti pembelajaran yang kita lakukan, gitu ya. Ya tadi terkait dengan memahami kecondongan si anak itu memang kalau untuk sekarang memang belum bisa apa namanya terbaca, gitu ya. Apalagi dengan kondisi tadi Ananda sekalian ketika berada di masih di gitu ya. Tapi mungkin setidaknya ya bunda sekalian itu nanti akan terlihat seiring dengan berjalannya waktu dan juga mungkin hal-hal yang sudah diteliti oleh ayah bunda sekalian di rumahnya masing-masing itu bisa nanti disaringkan ke kita supaya tadi lebih pendalaman terhadap apa namanya kecondongan anak-anak kita itu dalam hal apa, gitu ya. Tapi tadi ya ayah bunda sekalian memang berbicara mindset ulumul syar'i itu tentunya ini menjadi fokus kita, gitu ya. Ulumul syar'i itu ya mau tidak mau harus dipahami oleh anak-anak kita, ya. Makanya berbicara tentang
Ya kalau para ulama kan mengatakan ulumul syar'i itu ilmu yang wajib pertama yang harus dipahami. Ya mau tidak mau anak-anak kita memang harus bisa. Ini yang terus kita coba kembangkan, ya kita pahamkan kepada anak-anak. Makanya muatan-muatan hal tersebut itu lebih dominan kita sampaikan. Sambil tadi gitu ya, muatan-muatan ilmu-ilmu yang lainnya juga kita seimbang. Wallahu a'lam bishawab. Maka mungkin ayah bunda sekalian yang akan menambahkan kaitan dengan pertanyaan dari ayah yang tadi ya. Mohon maaf ayah bunda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ayah, silakan. Izin bertanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu di acara murid dan guru Salam. dengan Indra Pak Ya, Ustaz. ya, silakan. Melanjutkan yang tadi masalah fokus terus minat dan lain sebagainya. Alhamdulillah kemarin Ananda baru ada kunjungan, terasa perbedaan walaupun baru 1 bulan, tapi sudah terlihat beberapa perbedaan yang dialami untuk Ananda. Artinya fokus dan lain sebagainya itu yang kami khawatirkan di awal pada saat sama seperti hal yang penanya sebelumnya. Ini anak pertama, sama juga cucu pertama ya yang mondok gitu kan, yang mondok di pesantren boarding school. Semua kekhawatiran itu hilang pada saat melihat Ananda bertemu dengan kami gitu kan. Ya itu mungkin metode yang diajarkan alhamdulillah buat Ananda cocok, bisa langsung minatnya kemana, dia bisa bertanggung jawab akan pilihannya dan lain sebagainya. Karena memang itu kembali kepada pengajarannya Ashifa. Ini mungkin bukan pertanyaan, nyambung aja sesuai yang saya alami. Sama mungkin Ustadz, mungkin ini hanya ini saja khayalan saja gitu. Apakah memungkinkan misalkan orang tua wali gitu kan ingin merasakan apa yang anak-anak kami rasakan, ya adanya waktu misalkan 1 malam kita merasakan sama seperti anak-anak kita di sana gitu kan, kita bareng dengan mereka ibadah misalnya dari awal mereka kegiatan sampai dengan di akhir kegiatan mereka setiap harinya. Kalau memungkinkan mungkin usul apabila diperkenankan ya buat orang tua ikut juga lah 1 malam gitu Ustaz, biar bisa merasakan apa yang dirasakan oleh anak. Jadi sehingga kita tidak hanya melihat di video dari cerita mereka, ini kegiatan saya dan lain sebagainya, tapi setidaknya orang tua bisa nyambung gitu omongannya, oh iya ini pada saat apa gitu, oh ini pada saat ini waktunya ini waktunya ini, mungkin akan semakin terbentuk kedekatan orang tua. Mumpung parenting ini kan berhubungan dengan psikologis juga ya, sehingga terbentuk nyambung lah antara orang tua dengan si anak gitu. Ini mungkin masukan yang mau dipertimbangkan, mangga. Kalau misalkan memang tidak memungkinkan, ya cari jalan lain. Mungkin itu Ustaz. Siap, Hatur ya, nuhun. baik, baik. Assalamualaikum. Baik ayah bunda. Ide menarik nih ya. Alhamdulillah, ide menarik. Mangga kalau misalnya ayah bunda kalau tidak merepotkan mah gitu. Ya mungkin kita berbicara juga dengan sikon ya ayah bunda, sikon dan juga mungkin kenyamanan ya. Anak-anak mungkin apakah nyaman, mungkin lihat ayah bundanya ikut bareng. Ya kalau misalnya kita ambil momen yang mulai berjamaah lah gitu ya, yang mulai berjamaah, ya silakan ayah bunda nanti ikut bersama-sama gitu ya. Bahkan ayah bunda sekalian, kita morning briefing musyrif dan musyrifah itu bukan setelah pembelajaran gitu ya, atau setelah kunjungan ke apa namanya ke kamar gitu ya. Bahkan kita morning briefing guru-guru itu dari jam 3 gitu ya. Jadi guru sebelum membangunkan anak-anak itu, para guru jam 3 kita sudah morning briefing. Kita qiyamulail asatid dulu ya. Bahkan kita mempersiapkan ruhiyah
para guru itu dengan sebaik mungkin gitu ya. Jangan sampai tadi kita membangunkan anak-anak, kondisi anak-anak sudah bangun. Kita usahakan kita bangun biar kita lebih merasakan. Nah, mungkin ayah bunda pun silakan gitu ya, ketika memang ini menjadi ya tadi kita dengan berbagai pertimbangan ya, kita dengan berbagai pertimbangan. Kalaupun mau gitu ya, saya sarankan kita ambil satu momen di mana ada ya tadi lah sebagai bentuk bagian dari kita memperhatikan dan juga ikut merasakan feel gitu ya ketika anak berada di pesantren ya silakan ya. Boleh nanti kita coba usulkan dengan pihak sekolah gitu ya. Tadi Alhamdulillah, nuhun Ustaz. Mudah-mudahan bisa di bulan Ramadan pada saat penjemputan pesiar gitu kan, sebelum dijemput kita bisa rasakan dulu. Kan itu full, bisa tarawih, terus tahajud, ya mulai lanjut ke sahur gitu kan. Setelah itu kita bawa pulang anaknya, insya Allah. Gitu ya, boleh tuh ambil satu momen gitu ya, gimana ya bunda bisa merasakan. Ya kalaupun tidak, insya Allah ya bunda ya, saya yakin ya bunda percaya dengan segala kekurangan dan kelebihan kita ya, yang sebagai pengelola pembinaan di sini, tentunya itu jauh yang kami harapkan gitu ya. Jangan sampai tadi ketika ayah bunda mungkin ada sedikit kekhawatiran tentang pola kami di dalam pembinaan, ya tentunya ini juga akan berdampak ya. Makanya sekali lagi trust ini sangat penting ya ayah bunda. Insya Allah kami pun tidak menutup diri untuk menjalin komunikasi yang erat gitu ya, menjalin komunikasi yang baik, terutama dalam masalah pembinaan ini. Tentunya ini menjadi satu hal yang akan berdampak positif ya. Kami sangat mengharapkan ya, bahkan dengan terbentuknya FOMG ini salah satu diantaranya tadi kita menjalin komunikasi ya, tentunya tadi ada trust yang kuat dari ayah bunda sekalian terkait dengan pola-pola pembinaan. Nah, mangga silakan. Nah, mungkin gini ayah bunda sekalian juga mohon kiranya juga kita pentingnya ada selain tadi ya ada trust yang kuat dari orang tua ke kami. Kemudian ketika ada komunikasi dengan Anda sekalian, mohon ketika ada hal-hal yang memang kurang berkenan itu terkonfirmasi ke kami, gitu ya. Terkomunikasikan dengan kami, terklarifikasi lah. Nah, khawatirnya ketika ada sesuatu yang mungkin antara laporan anak dengan kondisi kami di lapangan, khawatir ada yang berbeda. Ya. Makanya ketika ada laporan-laporan negatif atau mungkin ada laporan-laporan, jangan sungkan-sungkan sampaikan kepada kami ya, insya Allah sebagai evaluasi dan juga masukan. Mungkin kalau ada hal-hal yang tidak baik mungkin kami bisa klarifikasi atau bisa kekurangan itu bisa kita perbaiki, itu jauh lebih baik gitu ya. Jazakallah ya atas masukannya, insya Allah ini jadi kesempatan kita. Afwan Ustadz, bukan artinya pertanyaan ini menjurus ke situ ya Ustadz. Makanya kemarin tadi saya sampaikan memang ada perubahan yang positif, gitu. Artinya tidak ada ya kalaupun ada yang tidak sesuai itu masih hal wajar. Artinya saya berkeinginan ini tuh hanya untuk bisa merasakan apa yang anak-anak rasakan dan mungkin bisa ditindaklanjuti di bulan Ramadan pada saat mau penjemputan pesiar ya, anggaplah mungkin untuk saya pribadi itu sebagai pesantren kilat gitu Ustaz. Betul. Ya, nuhun. Baik, jazakallah ya. Caranya. Iya, jazakallah masukannya. Saya juga sebagai peserta pesantren kilat, orang tua Ustadz ikut semangat. Apa ya? Karena saya nggak merasakan di pesantren, tapi pas melihat kegiatan anak-anak, begitu antusiasnya anak-anak dengan qiyamul lail, ibadah-ibadah, sampai anak saya tuh bilang gini, Ustadz, "Bun, kalau di pesantren ini semua hal yang sunnah jadi wajib." Nah, itu saya tercengang dan wah, Masya Allah gitu. Jadi malu gitu kalau, aduh ini anak udah sampai menyampaikan semua yang sunnah jadi wajib di asrama. Jadi sholat wajib di masjid, rawatib, duha, tahajud. Itu dengernya aja, aduh Ustadz, ya Allah
Wah, Oke. Masya Allah gitu. Jadi mudah-mudahan nggak salah bener gitu kami menitipkan anak kami di Ashifa ini. Aduh, jadi terharu nih. Eh, Jadi Masya makanya kami ingin merasakan gitu Ustadz pesantren di sana tuh seperti apa gitu. Sehari pun nggak apa-apa, tapi apa ya, jadi punya frekuensi yang sama gitu dengan apa Siap. Ashifa. Insya Allah mudah-mudahan bisa ya Ustadz ya. Baik, baik Bunda. Insya Allah Ini nanti kita sampaikan ke iya. sekolah-sekolah. Iya, iya. Baik, Masih baik. masih bisa bersama kami Ustadz. Mangga Bunda, khawatir ada agenda lain mungkin. Gimana Bunda? Ini sudah melebihi dari batas waktu yang ditentukan. Antusiasnya ini materinya Ustadz soal ini. Oh iya, iya. Baik. Ustadz Afwan, saya mau nanya. Oh iya, mangga Bunda, Bunda. Bisa disebutkan nama anandanya Bunda dari kamar berapa? Ini dari Bunda Habibi, kamar 77. Afwan Ustadz, saya mau nanya, untuk kajian ini hanya untuk sekali saja atau akan ada rutinannya Ustadz? Kalau Nah, misalkan saran, karena ini kan bisa untuk pelajaran untuk wali santri yang lainnya ya. betul, Terima betul. kasih Ustadz. Iya, ini mungkin kewenangannya dari para pengurus FOMK mungkin ya, Ayah Bunda. Eh, Bahkan ini saya baru kali ini dari beberapa angkatan yang sudah ada ya, baik mungkin angkatan yang dulu-dulu sebelum berdirinya apa namanya Asifa Jalan Tagak 2 gitu ya. Ini yang paling respon cepat untuk apa namanya program dan juga kegiatan FMI kayaknya angkatan ini nih luar biasa buat. Makanya saya juga kaget, wah udah ada kajian parenting ini di makanya ini luar biasa gitu ya. Apa namanya? Ya. Nah, maka saya apa namanya dikembalikan lagi ke pengurus FOMG ya. Kalau sekiranya memang kegiatan parenting ini bisa berkesinambungan terus berlanjut, ya alangkah bagusnya gitu ya. Insya Allah di Asipa ayah bunda sekalian ada banyak pemateri yang jauh lebih baik gitu ya. Ada beberapa rekomendasi kalau saya rekomendasikan ya ayah bunda sekalian banyak nih di sini. Saya mah justru aduh malah malu gitu ya. Kenapa tidak ustadz yang ahlinya gitu ya yang berbicara tentang parenting. Maka saya sarankan ini lanjut Bunda gitu ya. Maka Ini saya kembalikan lagi ke pengurus FOMK ya. Saya sangat apresiatif terhadap eh, program ini dan juga sangat bagus ya sudah berjalan tanpa kita instruksikan sudah berjalan dengan sangat bagus. Ya, Iya maka Ustadz, karena kalau bisa ini berkelanjutan sih Ustadz. Seperti ini tuh pelajaran ya untuk kami juga. betul, 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 Bunda. Siap ya. Insya Allah, maka ini usulannya kita akan sampaikan ke pengurus FOMP. Mudah-mudahan ini bisa terus istiqomah ya. Nah, kalau misalnya harus sebulan sekali atau mungkin kalau terlalu lama ya maka itu mah kembalikan lagi. Ya. Kita usulkan supaya terus berkesinambungan ya. Baik, mungkin itu. Tinggal Ustadz. kita konfirmasi dari panitia aja gimana ini lanjutannya. Insya Allah Ustadz untuk kebaikan mudah-mudahan ke depannya kami akan kemas juga tidak hanya materi parenting, juga mungkin materi kesehatan atau materi Nah, betul, ilmu betul. agama. Jadi kita buat apa ya holistik lah. Insya Allah Ustadz ini Betul, betul. menjadi PR juga buat FOMG Siap, siap. di tengah kesibukan para pengurus-pengurusnya ini Ustadz. Iya, iya, ini luar biasa nih. Kalau Ustadz juga sudah menyempatkan waktu untuk malam ini. Walaupun lelah Ustadz, tapi masih tetap bisa sharing apa ya motivasi mungkin ya Ustadz ya. Jadi Sama-sama Bunda. Mohon maaf saya juga kurang maksimal ini materinya. ya Masya Allah Ustadz buat kami jadi apa ya seperti apa ya gayung yang tersambut Ustadz. Jadi kadang saya tuh berpikir, aduh ini gimana ya tanggung jawab saya sebagai orang tua tuh kan jadi dialihkan ke pesantren. Apakah saya berdosa? Nah, gitu. Jadi Ustadz, tapi setelah penjelasan Ustadz tadi, alhamdulillah jadi clear dan tercerahkan insya Allah Ustadz.
Jazakallah Ustadz, Sama-sama Bunda. ayah bunda yang sudah bertanya, nanti bisa confirm panitia, mungkin ketua yang akan menentukan siapa yang akan mendapatkan door prize buku parenting. Baik, untuk acara selanjutnya semoga ayah dan bunda masih bisa tetap bersabar walaupun waktunya masih sudah melebihi ya. Kita akan lanjut pada acara perkenalan dengan tim pengurus EWMG 2024-2025. Kepada ketua kita yang terpilih, Bunda Eka, saya persilakan. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Aas. Alhamdulillah penyampaian yang sangat luar biasa. Menyambut undangan kami pun dengan sangat luar biasa Ustaz. Mohon maaf dengan waktunya yang sudah sudah istirahat, tapi kami ambil. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan ilmu yang Ustaz berikan berkah untuk kita semua, manfaat untuk kita semua, dan menjadikan orang tua jauh lebih baik dalam pengurusan kehadapan bagaimana anak-anak di Ma'had seperti itu. Saya terima kasih atas waktunya, dan semoga di beberapa program yang kita akan adakan, Ustadz pun masih tetap bersedia bersama kami di FOMG Angkatan 2 2024-2025. Baik ayah bunda, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Mohon maaf, saya selaku ketua FOMG yang terpilih, terima kasih atas pilihannya. Mudah-mudahan amanah ini bisa kami jalankan dengan baik. Tapi saya tidaklah sendirian, karena untuk mengurus satu organisasi besar, apalagi sebesar Ashifa, itu adalah satu tanggung jawab yang luar biasa, dan ini pun masih banyak pemikiran sama ada baik atau tidaknya, dan alhamdulillah tim yang Allah pilihkan untuk saya adalah orang-orang yang memang sangat luar biasa supportnya, terutama orang-orang yang memang saya baru kenal siapa dan siapa yang harus yang harus kita sama-sama bergandengan tangan untuk membangun sinergi yang jauh lebih baik dengan pihak sekolah. Bunda, ayah bunda semua, alhamdulillah dari apa yang sudah kami musyawarahkan dalam grup FOMG sendiri, bahwa di bawah saya itu ada struktur organisasi, diantaranya ada sekretaris FOMG, ada bendahara FOMG, dan ada seksi bidang. Seksi bidang yang sudah dirangkum yaitu ada bidang pendidikan dan kesehatan, kemudian ada bidang pembangunan sarana dan prasarana, serta ada bidang humas dan publikasi. Dan alhamdulillah sekarang ini sedang ada promo ya Ustadz ya, promo 17-an untuk kemasukan ke Ashifa sendiri. Dan mudah-mudahan kami bisa membantu dengan mempublikasikan. Mudah-mudahan banyak lagi yang berdaftar di bawah Ashifa. Betul Bunda, mohon dibantu Bunda. Ya, pasti insya Allah Ustadz, insya Allah. Bunda. Di sini saya akan perkenalkan sekretaris FOMG kita, ada Ibu Hane, Bunda Hane dari kamar 7, berapa ya? Bunda Hane mungkin boleh on cam atau masih bekerja ya? Bunda Hane dari kamar 78, kemudian ada bendahara Bunda Darel Sri Mulyani dari kamar 76, kemudian ada seksi bidang pendidikan dan kesehatan, alhamdulillah bersama kita host tercantik kita Dr. Nazifah Ufami dari kamar 73, dan beberapa orang lainnya yang sudah kami tunjuk sebetulnya, yang saya kenal gitu kan, yang saya tahu, bukan yang saya kenal, yang saya tahu.
dan kebanyakan ini dari kamar 75. Insya Allah nanti Bunda akan dibantu oleh Dokter Ernita dan Bunda Sultan, ada Mama Ponti, dan beberapa orang lainnya. Kemudian dari bidang pembangunan sarana dan prasarana kita ada Ayah Harun dari kamar 710. Kemudian ada bidang humas dan publikasi, kita di sini ada Bunda Meti Siti Aminah. Insya Allah dari apa yang disampaikan oleh orang tua tadi itu merupakan salah satu program yang sudah kita susun dan akan kita tawarkan kepada orang tua sama ada nantinya disepakati atau tidak. Dan perlu ayah bunda ketahui bahwa program seperti ini Liko Murobi, kita namakan Liko Murobi ya Ustaz. Liko Murobi temanya baik itu seputar parenting Islami ataupun kajian-kajian Islami lainnya, insya Allah ini akan ada dalam 1 bulan atau 2 bulan sekali sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan seperti yang tadi ayah, siapa ya punten? Tadi dari ayah Ya Indra Maulana. Indra Maulana. Sepertinya kita satu pemikiran ya, ayah. Saya dalam program pendidikan di FOMG saya mencadangkan satu program yaitu program ini Ustaz. Ada program Rihlah Qur'ani. Itu Rihlah Qur'ani itu seperti apa yang dipaparkan sama Ayah Indra, kita ingin bersama-sama dengan anak kita bagaimana pengalaman mereka semasa di ma'had itu menjadi satu vitamin untuk kita merasakan bagaimana kondisi di sana, bagaimana ruh yang mereka dapatkan bisa juga kita dapatkan. Tapi ya mudah-mudahan ini bisa disepakati oleh pihak sekolah dan orang tua banyak support. Oh ya saya mau seperti itu. Dan itu akan insya Allah kita akan coba tawarkan nanti apabila ada pertemuan secara offline dengan orang tua lainnya seperti itu. Dan ada lagi banyak program-program lainnya yang insya Allah kita akan coba tawarkan. Salah satunya adalah program tadarus ataupun kajian Ihya Ramadan Ustaz seperti yang tadi disampaikan, yang diinginkan mungkinnya sama Ayah Indra itu. Itu mungkin ya. Atau kita boleh perkenalkan mana-mana para pengurus FOMG nanti kalau ketemu di jalan enggak kaget gitu. Mereka harus menyampaikan kepada siapa kayak gitu. Boleh kepada Bunda Hana mungkin. Bunda Hana hadir? Assalamualaikum. Bunda, punten saya masih di perjalanan. Terima kasih sekali Bunda. Ini ada Bunda Hana sebagai sekretaris. Kemudian ada Bunda Sri Mulyani. Bunda Darel. Ada Bunda Darel? Boleh say hello? Say salam Mama. Ya. Oh, Masya Allah. Saya Sri Mulyani, tapi bukan Menteri Keuangan. Saya bundanya Darel dari kamar 76. Mudah-mudahan kita semua bisa bersinergi, saling mendukung, saling mendukung dalam meningkatkan, terutama untuk ananda-ananda kita yang ada di asrama semakin soleh. Itu aja mungkin perkenalan saya tinggal di Bekasi, Taman Harapan Baru. Itu aja Bunda, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Nazifah, boleh perkenalkan diri sebagai seksi pendidikan dan kesehatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi dan Bunda. Saya Nazifah Fahmi, Bunda Ashraf mungkin ya, kamar 7.3. Ya, alhamdulillah diamanahi
atau sebenarnya lebih ditunjuk ya, ditunjuk oleh Bunda Muas, insya Allah sama-sama, mungkin sama-sama sedang belajar, sama-sama ingin apa ya, tidak melepaskan semuanya begitu saja ke pihak sekolah. Mungkin ini bagian dari yang bisa saya atau kami lakukan untuk mensupport supaya anak-anak kami bisa apa ya, bisa lebih optimal, lebih lebih soleh, ya itu yang tujuannya Amin. untuk bisa FOMG ini. Terima kasih Bunda Muas. Terima kasih perkenalannya. Kemudian ada Bunda Karina Afriani. Bunda hadir? Mama Karina Afriani. Izin Mama Muas bantu jawab. Bunda Karina sedang mengurus anaknya, Oh iya, yang sakit Ananda itu. yang sedang sakit ya. Iya, iya, Ananda Di yang sedang Cagak, sakit. ya di Oh, Cagak 1 ya. baik. Ada Bunda Wahyu Kuswarini. Hari ini hadir? Hadir. Iya. Alhamdulillah. Salam kenal buat semua ayah bunda. Saya dengan Wahyu Kuswarini, bunda dari Sami Yusuf, kamar 710. Bila ketemu Terima di kasih. jalan, kita bisa saling say hello ya. Ini Bunda Wahyu ini nanti insya Allah bisa apa namanya tuh, kita sama-sama bisa memberikan yang terbaik untuk lingkungan asrama anak-anak. Mungkin lebih kurang seperti itu ya Bunda ya? Iya. Baik. Kemudian kita ada Bunda Sultan. Mama Sultan hadir? Oke. Ada hadir? Untuk Hadir, bidang Bunda. ya, untuk bidang pembangunan sarana dan prasarana kita ada Ayah Harun dari kamar 710. Ayah Harun hadir? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Ya, saya Harun, ayah dari Hilal, kamar 79. Senang bisa bertatap walaupun secara daring kepada ayah, anda, dan bunda semuanya. Mohon supportnya semua juga. Kebetulan ini juga saya sendiri nih yang Ikhwan, jika ada nanti yang ingin aktif dan support, jadi kita saling support, kami sangat terbuka ya, khususnya yang terkait nanti dengan sarana dan prasarana. Karena kebetulan kalau saya sendiri juga lumayan dekat, saya di Pontianak, Kalimantan, jadi untuk bisa langsung onset mungkin punya keterbatasan, kayak gitu. Terima kasih. Insya Allah. Masya Allah, terima kasih Ayah Harun. Insya Allah nanti akan dibantu oleh Bunda Tina dan beberapa orang tua lainnya yang Ayah Harun bisa tunjuk untuk bisa membantu terlaksananya program sarana dan prasarana di lingkungan Ma'had Asy-Syifa. Kemudian di bagian humas kita ada Bunda Rindi. Bunda Rindi. Ya, Assalamualaikum Mama Muas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah bunda semua. Izin perkenalkan diri, nama saya Bunda Rindi, bundanya Fatan, kamar 72. Sama-sama membersamai anak-anak 71 dan 72 bareng Bunda Rizky. Gitu. Terpilih menjadi seksi bidang humas, ya manut aja sih. Mendingan disuruh aja deh, saya suruh apa. Gitu, Bunda. Mungkin untuk yang sekarang itu lebih kepada mempublikasikan dan mempromosikan kali ya Ustaz ya. Ya, yang sudah dibuka pendaftarannya ya. Yang Iya, sudah Bunda. dibuka pendaftarannya. Sudah mulai mempublikasikan sama tetangga-tetangga saya, teman kantor, seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bunda. Ya, Ustadz.
Ada Bunda Rosmalia Ponti, ini pun dari bidang kesehatan, dan Bunda Meti. Bunda Meti dan Bunda Ponti hadir? Ya hadir Bunda Muas. Baik. Insya Allah nanti kita akan sama-sama ya Bunda. Mudah-mudahan di FOMG kali ini atas dukungan semua asatidz dan asatidzah yang ada di Ashifa Cagak 2, semua program ini bisa terlaksana dengan baik, mendapatkan support dari pihak sekolah demi mungkin lebih kepada demi kemajuan anak-anak juga untuk kemaslahatan umat, karena memang selain daripada anak-anak, kami para orang tua juga memerlukan bimbingan dan pembelajaran Ustadz, baik itu secara online maupun offline, mungkin seperti itu. Dan adapun kepada seluruh ayahanda dan ibunda semua yang sekiranya memang memiliki keluhan dan tidak bisa disuarakan ke atasan langsung, boleh disuarakan kepada kami yang sudah berkenalan dengan masing-masing perwakilan dari kamarnya. Silakan boleh kepada masing-masing kamarnya, nanti yang dari mereka akan dikumpulkan dalam dalam grup kami untuk bisa di-sharing dan disampaikan kepada atasan. Mungkin seperti itu, Ustaz. Demikian perkenalan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mohon doa dan support dari semua, kiranya ada yang baik, mari kita sama-sama ambil hikmahnya, ambil kebaikannya untuk kebersamaan, untuk kemajuan, untuk kemaslahatan, dan untuk perkembangan yang jauh lebih signifikan untuk Ashifa Cagak 2, khususnya untuk anak-anak kita di SMP IT Ashifa Cagak 2. Kalau banyaknya kekurangan, marilah kita sama-sama untuk perbaiki agar kekurangan-kekurangan itu bisa kita perlahan renov dengan baik agar tercipta suasana yang jauh lebih baik lagi. Mungkin itu saja Ustadz, dan terima kasih atas waktunya. Demikian perkenalan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Saya kembalikan lagi kepada host. Iya. Alhamdulillah masih partisipannya masih banyak, masih semangat nih, mungkin mudah-mudahan ya. Jadi awal yang positif ya, kami pun jadi dari FOMG ikut semangat jadinya ya, karena harapan kami ya ini tersampaikannya, jadi sama-sama gitu kita punya satu frekuensi tadi ceritanya. Bukan begitu ya Bunda Muas? Baik Bunda Muas, seperti janji kita tadi, karena panitia sudah menyiapkan 2 buah door prize, silakan kepada Ustadz mungkin yang pertama untuk memilihkan siapakah yang berhak untuk mendapatkan hadiah berupa buku parenting Islami. Enggak Ustadz? Waduh, siapa Bun ya? Mangalah saya nyerahin ke Ibu Ketua. Saya tadi kurang fokus nih itunya. Boleh tuh ke ayah yang bertanya ya. Ayah yang bertanya, Ayah Junaidi ya. Bagus tuh. Baik, jadi untuk juara 1 Ayah Junaidi ya. Iya, boleh nanti menghubungi Pak Harun mungkin untuk memberikan alamat lengkapnya, karena hadiah akan kami kirimkan ke alamat rumah Pak Junaidi. Untuk berikutnya mangga mungkin dari panitia, barangkali siapa yang paling berhak nih. Berarti untuk hadiah yang kedua, kami mintakan kepada Ketua FOMG untuk memilihkan kepada siapa nih yang berhak untuk mendapatkan hadiah. Bismillah, mungkin kepada Bapak Indra ya. Bapak Indra insya Allah ya Pak. Mudah-mudahan kita bisa satu frekuensi nampaknya. Amin. Alhamdulillah, turun. Makasih. Tadi saya Syukron. langsung berkomunikasi dengan dokter. Saya bilang saya rasa mempunyai partner nih. Mudah-mudahan Pak. Yang kedua mungkin bisa Alhamdulillah. Boleh nanti segera menghubungi Ayah Harun ya untuk memberikan alamat lengkapnya. Baik, Dok. Untuk dikirimkan ke alamat Bapak.
Ya, alhamdulillah sampai pada penutupan acara kita, alhamdulillah masih diberikan waktu, kesehatan, dan juga eh, apa ya? Ya, mudah-mudahan semakin meningkatkan hati kita semua untuk semakin lebih baik, semakin lebih taat. Juga Ustadz Aas, jazakallah khair untuk materinya yang luar biasa. Dan tentunya sebelum kita mengakhiri majelis kita kali ini, kita akan tutup dengan doa yang insya Allah akan dibacakan oleh eh, Ayah Abdullah Kasim Khairun. Beliau adalah suami dari Bunda Eka. Kepada Ayah Mohon, Abdullah, kami mohon maaf Bunda. ya, Mohon maaf Bunda, Buyunya tidak bisa membersamai. Beliau ada kajian malam, belum selesai. Mungkin kita tutup sama-sama aja, boleh ya? atau Ustadz Aas, Ustadz biar lebih Iya boleh Ustaz. bisa Lebih afdol insya Allah. tutup dengan doa Ustadz. Baik. Langsung saja mungkin ya ya Bunda. Terima kasih atas kesempatannya. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan-urusan kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas ikhtiar-ikhtiar kita. Ya, dan anak-anak kita yang saat ini sedang berjuang dengan penuh kesabaran, tawakalan, tabahan untuk Allah pribadi-pribadi yang tangguh soleh juga menjadi generasi mujahid di masa inilah hadirnya Suaranya kurang terdengar Ustadz, maaf. Baik. Halo, Bunda, terdengar suara saya? Jelas sekarang Ustadz. Oh, iya. Baik. Ila hadiniyah wa kulli niyatin salihah barakati umul Quran al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وكريمنا وزهدنا مولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين إنك أنت التواب الرحيم آمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا آمين اللهم آمين فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا آمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bisril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir Maliki rahim. yaumiddin. Iya. Iya. Ghairil maghdubi alaihim. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma istajib doana. Jazakallah Ayah dan Bunda masih menemani sampai di akhir. Sampailah kita ke akhir acara kita. Sebelumnya ada pesan dari panitia FMG bahwa kami membuka Google Form. Jadi itu adalah wadah untuk menyampaikan aspirasi. Misalnya ada masukan atau ada saran yang ingin disampaikan, silahkan Ayah dan Bunda bisa isi di Google Form tersebut. Insya Allah akan kami follow up berkala. Baiklah, sudah waktunya beristirahat Ayah dan Bunda. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi wasilah untuk kita jauh lebih baik lagi. Dan semoga ananda kita di dalam asrama sana jauh lebih termotivasi lagi ya, karena tadi kita bahasnya sefrekuensi antara anak kita, orang tuanya juga senantiasa menjadi orang tua yang jauh lebih baik lagi. Baiklah, terima kasih Ayah dan Bunda dan seluruh panitia FOMG yang sudah mempersiapkan terselenggaranya acara ini, Ustadz juga dan seluruh tim asatidz mungkin yang ikut di kegiatan kali ini. Saya dari sebagai MC mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan kami dan mohon masukannya juga terkait acara-acara kami ini. Insya Allah mudah-mudahan untuk kebaikan bersama. Baiklah, saya tutup akhir kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Ayah Bunda sekalian. Jazakumullah semuanya.